Mendalami firman Tuhan bukan hanya untuk mendapatkan pengetahuan, melainkan membuat kita bertumbuh dan berbuah dalam iman. Sehingga dalam keseharian, kita terus berusaha menjaga perilaku agar selaras dengan hati kita yang sudah diperbarui Allah melalui firman-Nya. Selamat mengikuti Reafin hari ini. Tuhan memberkati. Sahabat Vincenzen yang terkasih, kita diingatkan bahwa ternyata kita perlu mewaspadai kesombongan, ambisi, dan kecongkakan. Pamer, mau cari hormat, itu hal-hal yang sungguh perlu kita harus atasi dalam kehidupan kita. Dalam keseharian, itu menjadi musuh iman, karena ketika kita sombong, bahkan kita mau menyamai Tuhan, sehingga kita pamer dengan kekuatan, pamer dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, sehingga pekerjaan itu membuat kita ini angkuh, lalu menonjolkan diri, sehingga meremehkan orang lain. Nah, hari ini Vincentius mengingatkan kita supaya kita mewaspadai hal-hal itu. Dia mengatakan, kita harus berjuang tanpa henti untuk memperoleh keutamaan, kerendahan hati, dan menjadi semakin sempurna dalam penghayatannya, dan terutama harus berjaga-jaga terhadap segala pikiran yang dijiwai kesombongan, ambisi, dan kecongkakan. Nah, ini menarik karena dalam Injil hari ini, orang Farisi pamer, cari hormat, ingin tenar, sehingga dia hanya sibuk dengan hal-hal yang lahiriah, sehingga yang batin itu tidak pernah diutak-atik, tidak pernah sungguh-sungguh dibersihkan. Nah, ini yang membahayakan dalam kehidupan rohani. Maka mari kita mohon rahmat dalam masa Prapaskah ini, agar sungguh-sungguh tahun rahmat Tuhan ini membuat kita ini menjaga pikiran dan hati kita. Bagaimana cara menjaga hati pikiran itu, supaya kita tidak mudah untuk congkak, penuh ambisi, sehingga kita menjadi orang yang paling angkuh, menyepelekan orang, dan sebagainya. Yang pertama, saudara-saudaraku yang terkasih, jangan lupa bahwa dalam kehidupan kita, kita ini sungguh menjadi gambaran Tuhan. Artinya citra Allah. Kita ini gambar Allah yang nyata dalam keseharian kita. Maka tugas kita sebetulnya, selain melayani, selain bekerja, selain sibuk, tapi juga menggambarkan kehidupan Allah dalam keseharian kita. Kita penuh kasih, rendah hati, kita menjadi pribadi yang senang menolong, bermurah hati terhadap sesama. Jadi cara untuk mengalahkan kesombongan, keangkuhan, ambisi pamer itu adalah setiap hari saya menyadari bahwa saya adalah orang yang mampu menggambarkan kebaikan Tuhan. Setiap hari, dalam keseharian kita, ketika kita terjaga membuka mata, bersyukurlah Tuhan, terima kasih Kau pakai menjadi alatmu untuk menggambarkan belas kasihmu, untuk menggambarkan cintamu, untuk menggambarkan kemurahan hatimu. Maka sehari-hari dalam pekerjaan kita memang ditetapkan di sana, terpanggil untuk menggambarkan Tuhan yang baik, yang setia, yang murah hati itu. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita sungguh-sungguh mampu menepis kesombongan, kecongkakan, ambisi, ketenaran itu. Kita tidak boleh lupa bahwa sebetulnya tujuan hidup kita ini bukan tentang diri kita, bukan tentang aku hidup ini. Karena kalau kita mau jujur dalam keseharian kita, kita ini adalah pribadi yang memang tujuannya ditetapkan untuk memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri sendiri. Maka dalam kegiatan Tuhan senang
kalau kita menggunakan talenta kemampuan kita. Tuhan senang kalau kita cerdas. Tujuannya apa? Bukan untuk pamer, untuk memuliakan Tuhan, untuk membantu menolong sesama kita. Tuhan senang kalau kita melakukan itu dengan senyum, dengan sukacita. Tuhan senang kalau Tuhan itu sungguh-sungguh mendorong kita sehingga cinta kasih Tuhan itu nyata dalam keseharian kita. Dan yang terakhir, saudara-saudariku Vincenzen yang terkasih, bagaimana kita menyetop kesombongan itu? Mari kita berjuang seperti apa yang dikatakan Santo Vincenzus untuk memperoleh keutamaan kerendahan hati. Justru di sanalah kita belajar untuk rendah hati, belajar untuk membantu menolong orang lain, belajar untuk juga menemani saudara-saudari kita yang miskin, belajar untuk menerima, mensyukuri apa yang terjadi. Di sanalah Tuhan menggerakkan kita supaya kita terbebas dari kesombongan, ingin pamer, angkuh, congkak tadi. Keutamaan kerendahan hati yang Vincenzus ajarkan sungguh pada akhirnya menyempurnakan hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.